Bab 394. Mengapa bisa terikat? Stella mengangkat wajah kecilnya, berjinjit dan menanggapi C1 umannya. Kanza yang berada di kejauhan terdiam. Sangat tidak memperhatikan dampaknya. Bertiga Lukan dan C1 uman di muka umum. Kanza memegang dahinya, lalu melambaikan tangan dan memberi perintah. Pergi pagari sekitar. Dan yang paling penting, lihatlah apakah ada orang yang mengambil foto secara diam-diam. Baik, kakak Kanza. William memtigaluk pinggang Stella dan mengsatu Stella dengan bersemangat. Dia melepaskan gadis itu ketika dia mengsatu sampai kehabisan nafas. Ayo, gadis kecil. Kita naik ke pesawat. Setelah berbicara, dia langsung memtigaluk Stella dan berjalan ke pesawat sambil tersenyum. Stella menyembunyikan wajah kecilnya di lengan William, dan dia sangat bahagia untuk sesaat. Pang! Tuan Chen memukul meja dengan sangat keras, dan semua teh yang baru saja dibuatnya terbalik. Apa? Ternyata dia menginginkan wanita gila. Bocah bodoh ini. Kurasa dia menjadi semakin bodoh. Seorang bawahan berdiri di ruangan dengan kepala tertunduk, bergumam, informasi yang dikirimkan dari sana mengatakan, kondisi mental Stella sangat buruk. Dari gejalanya, ada beberapa saraf yang terputus-putus, baik sesaat dan buruk sesaat. Ketika baik, dia berhubungan sangat akrab dengan tuan muda. Ketika buruk, dia bisa berkelahi dengan tuan muda, seperti musuh. Wajah Tuan Chen sangat marah, dia berdiri, meletakkan tangan ke punggungnya dan mondar-mandir di ruangan itu. Langkahnya sangat berat. Pembunuh yang kita kirim terakhir kali tidak sempat turun tangan, dan membiarkan orang lain memimpin. Aku pikir gadis ini akan mati, tapi aku lalai. Aku membiarkan bocah itu pergi ke Islandia untuk mencarinya. Tanpa disangka, dia menyelamatkan gadis itu lagi. Sekarang dia telah menjadi beban bagi William, orang gila yang hidup segan mati tak mau. Apakah kita akan membiarkannya tetap hidup dan menghambat perkembangan William? Pergi, rencanakan langkah-langkah yang ketat, kalian harus menyingkirkan gadis penghambat ini. Seorang gadis gila, seorang gadis miskin dengan otak yang rusak, bahkan ingin memasuki rumah Chen-ku, sangat konyol. Bawahannya menanggapi dan membungkuk. Di pesawat, Stella dan William bermain catur terbang. William tidak pernah memainkan permainan sederhana ini. Hanya menghabiskan waktu bersama Stella. Kanza yang di sebelah memandang kedua orang itu dengan tenang, dan merasa kasihan pada William. Sial, catur terbang sampah. Cekak, permainan yang sangat keterbelakangan mental. Bagaimana tuan muda mereka bisa bermain dengan senang hati? Ini hanya untuk menemani Stella, jika orang lain, tuan muda tidak akan melakukan hal yang merusak otak seperti ini. Hal-hal yang merusak otak telah dilakukan tuan muda untuk menemani Stella bukanlah hal yang baru. Sekarang giliranmu, sekarang aku yang memimpin, hehe. Stella sangat bahagia, haha, sekarang dia memimpin saat bermain catur dengan William. William tertawa terlebih dahulu dan memberi Stella sepotong kecil buah, lalu membujuknya. Benar, aku tidak menyangka kamu bermain catur dengan sangat hebat. Hehe, catur terbang. Kamu baru tahu, hehe. Aku sangat hebat, aku tidak akan mengizinkanmu mengatakan aku bodoh di masa depan. Stella memandangi catur terbang dan berkata dengan santai. William yang begitu pintar langsung sedikit mengernyit dan menyadari sesuatu, bertanya. Apakah aku awalnya pernah mengatakan kamu bodoh? Oh garis bawah 0. Stella mengangkat kepala dan memandang William, dia bingung sejenak. Iya, apakah dia awalnya pernah dikatakan bodoh oleh William? Stella membuka mulutnya dengan polos, aku tidak ingat. Sepertinya kamu tidak pernah mengatakannya. Mengapa dia tidak ingat bahwa William mengatakan dia bodoh, tetapi baru saja mengucapkan kalimat ini dengan alami? Jantung William berdebar. Stella, sayangku, aku sering membercandakanmu dengan bodoh, aku berkata kamu bodoh, itu semacam menyayangimu. Apakah kamu masih mengingatnya? Apakah kamu masih memiliki beberapa ingatan masa lalu ini di pikiranmu? Stella menggaruk kulit kepalanya, sedikit tertekan, sebenarnya, apakah kamu awalnya pernah mengatakan aku bodoh? William menarik tisu dan mengelap mulut Stella. Tindakan itu alami dan halus, dia berkata dengan lembut. Awalnya,
Hehe, bukanlah hal penting apakah mengatakan bahwa aku pernah mengatakannya atau tidak. Ayo, lagi main catur. Oh, bagaimana kamu sampai di sini? Tidak mungkin, seingatku kamu berada sangat jauh dariku. Bagaimana kamu datang ke sini? Apa yang terjadi? Stella memutar mata indahnya dan melihat William dengan curiga. William hanya mengerutkan bibirnya dan tersenyum diam-diam. Stella menatap wajah William dan menyadari senyuman jahatnya, dan langsung menduga bahwa William pasti diam-diam memindahkan bidak-bidak itu. Baiklah, ini kamu. Kamu baru saja diam-diam memindahkan bidakku, kan? Kamu curang. Stella menunjuk dengan tajam ke William dan berteriak, kamu curang. Kamu curang. Kamu curang. Melihat Stella yang bertindak sesuka hati, Kanza menciutkan lehernya diam-diam. Di dunia ini, hanya Stella yang berani bersikap tidak sopan kepada tuan muda. Ternyata dia berani menunjukkan jarinya pada tuan muda. Berkeringat. William tertawa kecil, sebagian lesu, sebagian berhasrat penuh, mata seperti bintang. Hehe, matamu yang mana yang melihatku bermain curang? Apakah kamu punya bukti? Stella menggembungkan pipinya dan tidak mengenalinya. Oh, dia ingat dengan jelas bahwa ada jarak yang jauh di antara keduanya. Mengapa mereka dekat dalam waktu yang singkat? Jelas bahwa William melakukannya. Kamu yang membuat masalah, itu adalah kamu. Kita tidak begitu dekat tadi, kamu yang melakukannya. Stella berdiri dengan mulut cemberut dan terus memutar tubuhnya, wajahnya menjadi merah muda karena marah. Sepasang mata ini seperti kristal bening, berputar-putar. Tubuh William yang tinggi sedikit bersandar, tersenyum santai dan menikmati penampilan Stella saat ini. Sentuhan memanjakan bibir tipis, alisnya penuh dengan kejahatan pria. Aku tidak memindahkannya. Kamu tidak menangkap basah aku. Ah, kamu sangat jahat, kamu sangat jahat. Kamu curang dan masih tidak mengakuinya. Seluruh tubuh Stella seperti bakso, dia jatuh ke P3 lukan William, duduk di kakinya, dan memukul William sembarangan. William mem3 luknya dan membiarkannya membuat masalah. Dia hanya meletakkan tangannya di pinggangnya, jangan sampai dia berbalik. Dia benar-benar memanjakannya seperti memanjakan anak kecil. Kamu mengakuinya tidak, mengakuinya tidak. Stella mengaitkan leher William, mengguncang hewan jantan yang energi di bawahnya, mengerucutkan bibir merahnya dan membalikkan matanya yang besar. William menyipitkan matanya dan tersenyum, baiklah, aku akan mengakuinya, mengakui kantor pusat, kan? Katakan saja, kamu memindahkan bidak, kalau tidak aku bisa meninggalkanmu banyak langkah, kamu sangat jahat. Tak tahu malu. Tangan William dengan lembut mengusap pipi merah muda Stella, berkata dengan baik, aku dipaksa mengaku olehmu. Aku dianiaya. Kamu menyiksaku dengan kejam. Ah, kamu masih tidak mengakuinya. Stella duduk di P3 lukan William, menendang kakinya dengan genit. Dia berada di P3 lukannya seperti itu, D4 danya kuat dan lebar, membawa rasa aman yang tak terbatas. Tubuhnya memancarkan aroma mulia yang lesu, aroma miliknya sendiri, membuat orang-orang sedikit mabuk. Tiba-tiba Stella membeku. Karena dia melihat kulit yang kuat di dalam sweater V-neck William. Sangat setigasi dan menggoda. Tubuh William sangat baik, melihat D4 danya yang tel satu anjang, membuat orang berpikir yang tidak-tidak. Stella memandang ekspresi William dengan bodoh dan gila, sangat menyenangkan William. William menarik napas dalam, menurunkan kelopak matanya, dan mendekati Stella. Dengan lembut mengendus aroma wangi buah yang ringan dan manis di tubuhnya. Gadis ini, sangat lembut. Itu termasuk jenis kelinci putih lembut yang paling gampang membuat orang nafsu makan. Kenapa? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu terpana? Suara William dalam dan terdiam, penuh dengan hasutan. Stella masih melihat D4 danya, menelan dan meludah, dengan tampilan serakah, bergumam. Kamu sangat tampan. Hehe, benarkah? Iya. Aku pria yang sangat tampan, bukankah masih dimakan dan dibersihkan olehmu? Kamu benar-benar bisa memilih yang bagus. Apa? Sebelum Stella selesai berbicara, B1 bir William menutupi B1 bir merah mudanya.
Mata Stella melebar, diam selama beberapa detik, lalu perlahan-lahan menutup, lembut di pelukannya. Dari aliran lembut seperti air, berangsur-angsur panas, berangsur-angsur sengit, Stella menggigil dan bergetar dalam pesatukan William. Wah, L1 dah si Cengeng Chen terlalu jahat, terlalu kuat, dia akan mati. Dia ingin melarikan diri sedikit dan membiarkan dirinya bernafas. Dia mencoba memutar tubuhnya, tetapi dia mendengar William terengah-engah, begitu cepat, begitu kuat. Dia tidak berani bergerak, dia hanya bisa memegang pakaian William dan bersedih di dadanya. Kanza tidak enak untuk melihatnya, dia memalingkan wajahnya, dan pura-pura membaca koran, tetapi ada seorang bocah yang tidak melihat dan berbisik kepada Kanza. Hoho, kakak Kanza, ini sangat aneh. Kamu juga membaca koran. Bukankah kamu paling benci membaca koran? Pang! Kanza memukul kepala bocah itu dengan kepalan tangan. Dasar bocah bodoh, berkata yang tidak boleh dikatakan, apakah tidak melihat tuan muda sedang bersatu uman dengan gila di sana? Setelah bersatu uman lama dan keduanya berpisah, Stella memerah karena malu, dia menyembunyikan kepalanya di pelukan William dan malu untuk mengangkatkan kepala. Dak dik duk, jantung Stella berdebar dengan kencang. Ada apa dengan dirinya? Mengapa tiba-tiba begitu terikat terhadap William? Mengapa begitu suka dekat padanya? Bab 395. Berani mengganggu wanitaku. Stella mengangkat matanya diam-diam untuk melihat William. William sedang melihat komputer dan merasakan pandangan Stella, lalu menjatuhkan matanya dan tersenyum pada Stella. Sangat hangat, pandangan yang sangat hangat. Stella merasa sedih lagi. Mengapa bisa sedih? Memtiga-luk Stella seperti itu. Setelah beberapa saat, gadis itu tertidur. Kanza, ambil selimut itu kemari, selimuti dia, dia sudah tertidur. Jika tidak menyelimuti gadis ini, dirinya takut dia masuk angin. Kanza bergegas mengantarkan selimut dan dengan lembut menyelimuti Stella. Cekak, wanita ini akan sangat menikmatinya. Seperti anak kecil, dia berbaring di pelukan tuan muda dan tidur nyenyak seperti ini. Betapa bagusnya tikar daging manusia. Tuan muda, letakkan dia di sana, ini cukup melelahkan. Aku tidak lelah. William berkata dengan pelan, dan sebuah kemurungan muncul di wajahnya. Di depan Stella, dia berpura-pura bahagia, dan menemaninya dengan senyum sederhana. Tapi, bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang kondisi fisiknya? Sekarang dia sangat bahagia, tapi tidak tahu jika dia bangun nanti. Apakah dia akan memperlakukannya sebagai musuh dan menjadi emosional? Tubuh William sangat kuat, mengaitkan Stella dengan satu tangan, dan mampu mengeluarkan tangan kanannya dan mengklik komputer. Kanza, tentang pembunuh Stella, apakah ada hasilnya? Kanza segera mengambil komputer tablet, membukanya, memasukkan kata sandi, menemukan folder, dan mengarahkannya ke William. Sudah ditemukan, tuan muda. Pembunuhnya adalah pasangan suami istri, keduanya milik Dark Knight. Kali ini, wanita itu meninggal dan pria itu melarikan diri, tetapi sudah ditangkap oleh bawahan kita di Inggris, pada saat yang sama, telah dibawa kembali ke China. Dan menunggu penanganan Anda. Data kedua pasangan suami istri pembunuh itu muncul di komputer tablet. Termasuk foto mereka, bahan, dan kasus yang sudah dilakukan. Dark Knight. Sudah kuduga. Fanny Wang. Kamu benar-benar tidak meninggalkan jejak untuk dirimu sendiri. William menggertakkan gigi dan tersenyum dingin. Suaranya mengecil karena khawatir terlalu berisik dan mengganggu Stella. Dia menggosok dahi Stella dengan dagunya dan merasakan kelembutan gadis itu. Wajah Kanza menggelap. Apa yang harus kita lakukan jika itu benar-benar Fanny Wang? Wanita itu masih tinggal di villa tepi pantai kita. Itu benar-benar pemberani. Fanny Wang mengindahkan masalah ini. Dia awalnya membantuku menangani Juliana. Tetapi, dia serakah. Hal pertama yang dilakukan waktu kembali adalah menempatkan Fanny Wang di bawah tahanan rumah, kemudian menemukan waktu untuk memusnahkan semua Dark Knight. Dark Knight berani untuk mengganggu wanitaku, dan aku, William tidak akan pernah melepaskan mereka. Kanza mulai mengelap keringat dinginnya. Tuan muda, memusnahkan Dark Knight. Apakah kamu akan mempertimbangkan masalah ini lagi?
Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Aku tidak akan melepaskan orang yang berani mengganggu wanitaku. Tapi sepertinya Tuan Besar sangat tertarik pada Dark Knight, dan Tuan Besar ingin bekerja sama. Awalnya, Tuan Besar sangat marah dengan Anda karena masalah Juliana, dan Anda akan memusnahkan Dark Knight, bukankah ini? Wanitaku hampir mati di bawah tangan Dark Knight. Apakah aku masih bisa toleransi pada mereka? Aku tidak peduli apa yang dipikirkan lelaki itu, aku harus membalas dendam wanitaku sekarang. Tidak ada yang boleh mengganggu wanitaku sedikitpun. Kanza tercengang, membuka mulutnya, dan tidak berani mengatakan apa-apa. James terus menghela nafas di pesawat. Mengapa Stella pergi ke pesawat itu? Jelas-jelas sudah mengatakan, ikut denganku, tetapi dia berlari ke sana lagi. James minum bir dan menggeleng lagi. Lai terbatuk. James, menurutku, kamu tidak perlu menggerutu lagi. Otak kami akan pecah jika kamu terus-menerus mengatakan ini. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lain? Aku sangat kesal, kenapa, pesawatku juga bagus. Stella ikut dengan William dan kita semua lega. Wanitanya, biarkan dia yang mengurusnya. James langsung memelototi matanya, apa yang kamu katakan? Siapa yang bilang bahwa Stella wanita William? Stella belum mengakuinya. Menggeleng ke arah James dan terlalu malas untuk meladeninya, lalu menoleh untuk menatap Lina. Gadis ini. Kemarin malam di kasur, benar-benar mengesankan. Sangat keren, sangat nyaman. Hanya saja, aku mungkin menyinggung dan menyakiti wanita itu lagi kemarin malam, lalu dia berhenti, kemudian menangis dan memukulnya dengan bantal. Lai akan meminta maaf padanya karena membuat kesalahan, dan tidak berhasil. Wanita itu langsung mendorongnya keluar. Dia bergegas keluar dari kamarnya, bahkan tanpa mengenakan celana dalam, dan meninggalkannya di dalam sana. Dini hari, dia baru saja membuka pintu kamarnya dan wajahnya disambut sepotong kain, dia terkaget jantungnya hampir berhenti berdetak. Wajah Lai menjadi hitam ketika melihat sepotong kain dari wajahnya. Kain itu ternyata adalah celana dalam, yang ketinggalan di kamarnya kemarin malam. Apakah kamu tidak bisa mendapatkan wanita seperti An 1 nanogram kelaparan? Jika kamu begitu murahan lagi, aku akan memotong akarmu. Lina menunjuk Lai dengan marah, dan pada dini hari sudah membuat Lai kesal. Jadi, sampai sekarang, tidak satu pun dari mereka yang berbicara. Seperti musuh, dia bahkan tidak memandangnya. Lina. Pergi. Lina langsung menghentikan Lai dengan sebuah kata. James melirik wajah canggung Lai dan tersenyum. Namanya juga teman, bukankah sengaja melihat kecanggungan temannya? Lai tersenyum pahit, dengan nada lembut, Lina, apakah kamu mau makan kue? Lina mengambil headphone dari telinganya, menoleh, dan memandangi Lai dengan dingin. Lai buru-buru tersenyum pada Lina seperti seekor anjing besar yang baik. Lina berkata dengan tidak ramah, aku jijik dengan semua yang kamu berikan, mau lembut ataupun keras, semuanya menjijikkan. Menjauhlah. Pang. Wajah Lai tertampar. Wanita ini benar-benar kejam memarahinya. Mau lembut ataupun keras apa? Pesawat mendarat di bandara pribadi dan Stella baru saja bangun. Membuka mata yang buram, dia menyadari bahwa William sedang menatapnya. William menatap Stella dengan cermat dan memperhatikan ekspresinya. Aku tidak tahu, apa suasana hatinya sekarang. Apakah senang? Ataukah menggila? Kemudian, William melihat kepanikan di mata Stella. Tidak baik. Dia akan kambuh lagi. Sehingga William berdiri dengan cepat, seperti angin, tanpa menyapa, dan dengan cepat turun dari pesawat. Dia berjalan ke sini dan mendengar Stella yang mengejar di belakangnya. Stella menjerit. Kenapa kamu pergi? Kamu penjahat besar. Aku benci kamu. Kenapa kamu melarikan diri? Kamu melakukan hal yang buruk, jadi kamu lari. Berhenti, orang jahat. Stella mengejar sampai tangga pesawat, mengambil bantal dan melemparkannya pada William. Pang! Bantal itu menghantam bagian belakang kepala William yang di tangga pesawat. William menghela napas diam-diam. Tapi dia mengangkat kepala dan membeku. Dia melihat ke bawah, ada Tuan Chen dan Fanny Wang yang berdiri. Mata elang William sedikit menyipit.
Sesuatu yang mengagumkan melintasi matanya. Ayahnya dan Fanny Wang itu, kenapa bisa datang untuk menghentikannya bersama? Tampaknya mereka sudah menguasai keberadaannya, dan sengaja datang untuk menghentikan Stella dan dia. Berdasarkan analisisnya, ayahnya sudah mengetahui apa yang dilakukan Fanny Wang. Dia sengaja membawa Fanny Wang untuk menjemputnya. Itu adalah postur untuk melindunginya dan membiarkan semua orang melihat, apakah sebenarnya Fanny Wang adalah menantu perempuan dari keluarga Chen. Ayah benar-benar berniat baik. Hanya dalam beberapa detik, pikiran yang tak terhitung jumlahnya telah terlintas di benak William. Pada saat ini, melihat Tuan Chen dan Fanny Wang menunggu di bawah, langkahnya yang awalnya cepat menjadi melambat. Dia berjalan dengan cepat barusan, karena dia tidak ingin memancing Stella. Jika dia tidak muncul di depan matanya, emosi Stella tidak akan terlepas kendali. Sekarang, apapun yang terjadi, dia akan berdiri bersama Stella. Berhenti. Kau penjahat besar. Kamu menganiayaku, aku membencimu sepanjang hidupku. Stella mengejar dengan tidak stabil, dan saat dia melangkah di tangga pesawat, seperti terkena badai topan dan hampir menerbangkannya. Pelan-pelan. Hati-hati, berdiri stabil. William berbalik, mengulurkan lengannya, dan memegang Stella. Stella membeku, langsung menepuk tangan William yang terbuka, mengejar beberapa langkah, dan memukuli William dengan sembarangan. Kamu penjahat besar. Kenapa kamu selalu menghantuiku? Kamu berhati jahat, bertiga engsek. Kamu menganiayaiku. Aku benci kamu. Dia memukuli William dengan sembarangan, William dengan lembut menarik tangannya, membuatnya berdiri stabil, dan mencegahnya membuat masalah lagi. Stella tidak akan berhenti, dia langsung menendang William dengan kakinya. Ada banyak debu di celana William. Gadis liar yang nakal, masih tidak melepaskannya. Tuan Chen yang di bawah tidak tahan lagi, dia tidak bisa melihatnya, putranya direndahkan oleh seorang wanita. Berteriak, dia meraung, memukul tongkatnya dengan keras. Fanny Wang menyipitkan matanya dan menatap kedua orang di tangga pesawat. Baiklah, William. Wanita ini masih bertahan hidup, tetapi kamu mendapatkannya kembali seperti bayi. Sepertinya informasinya tidak salah, wanita ini benar-benar menjadi gila. Sudah gila, apakah kamu masih memegangnya di tanganmu seperti bayi? Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Seperti melihat keributan pada umumnya, Fanny Wang tersenyum licik ketika melihatnya. Namun, tatapan tajam itu dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia mengganti dengan ekspresi yang sangat baik. William, ayah di sini untuk menjemputmu, apakah kamu tidak melihatnya? Cepatlah turun dan sapa. Fanny Wang berteriak pelan, langsung mengabaikan Stella. Bab 396. Dia adalah hidupku. William menggenggam kedua tangan Stella. Cakar gelisah menggenggam pinggangnya dengan satu tangan dan menariknya ke bawah. Lepaskan aku, kau baj satungan besar. Aku akan bertarung denganmu. Aku akan membunuhmu. Kita tidak cocok. Kau baj satungan. Kau harus mati. Stella didekap oleh William dan turun, dia hanya bisa terus mengutuk. Dia marah dengan sangat kasar, dan Kanza hanya mengerutkan kening. Sementara, James, Lai dan Lina, yang turun dari pesawat yang lain, mereka semua memandangi Stella yang tidak terkendali dengan mulut yang terbuka lebar. Stella mulai menggila, dan itu benar-benar persis dengan orang gila. Sangat gila. Tuan Chen yang berwajah dingin, memisahkan kakinya dan bersandar tongkat, melihat kedua orang yang turun dari tangga pesawat. Apakah gadis gila ini mencoba mengambil hati William? Benar-benar harus mati. William, apakah kamu tidak mendengar kata-kataku? Cepat buang gadis liar yang tidak tahu kesulitan ini. Mengapa kamu membiarkannya menghinamu? Benar-benar tidak masuk akal. Tuan Chen menggertakkan gigi dan menatap Stella. Stella menggelengkan kepalanya, susah payah memukul dan diseret ke bawah oleh William. Stella tiba-tiba menjadi tenang ketika mendengar suara Tuan Chen, dia menoleh ke Fanny Wang. Ketika dia melihat Fanny Wang, tiba-tiba pupilnya membesar dan tatapan cemburu muncul di matanya. Kamu, gumam Stella pelan. Lalu wajahnya berubah pucat dan bibirnya bergetar.
Stella tidak punya waktu untuk memukul William, dia menatap Fanny Wang dengan mata ketakutan, berkata dengan gemetar, itu kamu, itu kamu. Kamu bersamanya. Kalian berdua menganiaya aku. Kalian berdua orang jahat. Orang jahat. Tuan Chen berteriak, ini sangat konyol. Ambil dari mana wanita liar ini? William memeluk pinggang Stella dengan erat, matanya tegas, dan berkata dengan ringan, dia adalah wanitaku, apa? Apa yang kamu katakan padaku? Beraninya kamu mengulanginya lagi. Karena amarahnya, suara Tuan Chen sangat tinggi. Kanza mendengar emosi lelaki tua itu di luar kendali. William menatap langsung pada Tuan Chen dan berkata dengan tegas lagi, aku berkata, dia adalah wanitaku. Oh garis bawah Tuan Chen tidak bernapas sama sekali, dan hampir pingsan. Apa yang anak ini katakan? Baj satungan ini berani membalasnya. Demi seorang wanita gila. Anak durhaka. Tidak berguna. Apakah semua wanita di dunia ini sudah hati? Kamu hanya peduli padanya. Kamu, orang yang sangat bodoh yang dipandang rendah. Stella dalam pelukan William mulai meronta. William memeluk Stella dan memandang Tuan Chen, berkata, apapun yang Anda katakan, dia adalah wanitaku dan selama hidupku, aku hanya menginginkan dirinya. Tuan Chen menarik napas. Fanny Wang tersenyum licik, memelototi Stella, dan berkata dengan dingin. Seorang orang gila, seorang wanita gila yang tidak menonjol, ingin bersaing denganku. William dengan wajah dingin menggertakkan giginya, kamu tidak boleh mengatakan gila. Jika kamu mengatakannya sekali lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Tuan Chen menghela nafas, William, Fen Fen adalah istrimu. Calon istri. William menghentikan kembali dengan keras, dan wajah Fanny Wang mulai terlihat buruk. Stella menatap lurus ke arah Fanny Wang dan berteriak dengan marah, aku benci kamu. Kamu penjahat besar, kamu melakukan hal-hal buruk. Matilah kamu. Fanny Wang sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya dan ingin memukul Stella. William segera mengulurkan tangannya dan menghentikan tangan Fanny Wang. William menambahkan sedikit kekuatan, dan segera Fanny Wang berbalik kesakitan. Beraninya kamu memukul wanitaku. Apa kau benar-benar ingin mati lebih awal? Hawa dingin ada di dalam nada suara William, Fanny Wang hampir membeku menjadi es. Pergelangan tangan Fanny Wang sangat sakit, seolah-olah tulang-tulangnya akan patah. Dia menunjukkan giginya dan menarik kembali tangannya dengan marah. Melirik Stella dengan kebencian. Dia memarahiku. Jika dia memarahimu, ada aku yang melindungimu. Kamu cukup dengarkan saja. William, kamu keterlaluan. Hehe, tidak keterlaluan, hanya karena dia adalah wanitaku. William sangat tegas saat berbicara dan tertawa. Otak Stella berdengung, sepertinya sedikit pusing. Dia terengah-engah, masih menatap Fanny Wang, lalu menatap William lagi, berteriak. Kalian berdua, bekerja sama untuk membohongiku, kalian semua adalah orang penjahat besar, kalian semua jahat. Aku benci kalian. Kalian bekerja sama. Stella membuka mulutnya untuk menggigit lengan William. William menarik napas dan sedikit menggerakkan alisnya. Alis Tuan Chen berkerut dan wajahnya menghitam. Sementara Fanny Wang mencibir dan jengkel saat menatap penampilan gila Stella. Tuan muda, hentikan dia sedang main 9 igit Anda. Kanza tidak tahan dan berbisik. William sedikit menghela napas dan mengulurkan tangannya, membelai Stella dulu, lalu terdiam. Kemudian dia berbalik untuk mengumpulkan kekuatan internal dan dengan lembut meletakkannya di pelipisnya. Stella mengatakan sesuatu dan pingsan. William berhenti memeluknya dan menatap Stella dalam-dalam. Dia tidak rela berpisah dengannya. Dia memberikannya kepada Kanza untuk menggendongnya dan berbisik. Kanza, bawa dia pulang terlebih dahulu dan urusi dia dengan baik. Baik, Tuan muda. Kanza memandang lelaki tua yang jelek itu dengan cepat, menggendong Stella dan melewati mereka. Beberapa orang yang tersisa ini, seperti musuh dan saling membenci. Ayah, aku takut karena Anda datang sendiri untuk menjemputku secara langsung. Ada apa? Apakah kamu punya instruksi penting sehingga Anda perlu datang sendiri ke sini secara langsung? Stella sudah dibawa pergi, dan William merasa lega.
Nadanya tinggi, posturnya elegan, ketika matanya terangkat, dia memiliki gaya yang tak ada habisnya. Fanny Wang yang di samping memandang William, diam-diam berdebar. Tuan Chen marah sampai hampir tidak bersuara, menunjuk William dengan gemetar. Kamu bertiga engsek. Kamu bahkan melindungi wanita itu di depanku. Apakah masih ada aku di matamu? Di depannya, Stella langsung dibawa pergi dan langsung mengabaikan keberadaan ayahnya. Gadis Stella itu, gila. Bibitnya gila. William dengan lembut menyentuh dagunya, menarik napas, dan mencibir, "Ayah, akhirnya kita bisa berhenti basa-basi, kan? Akhirnya kita dapat berbicara tentangku dan Stella secara langsung, bukan? Kamu telah menghabiskan banyak tenaga untuk melindungi gadis Stella itu. Kamu benar-benar orang yang punya hati. Tentu saja, orang yang ingin aku lindungi, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Ayah, sekarang aku bisa memberitahu Anda secara langsung, aku tidak akan pernah mendengarkan Anda lagi tentang bagaimana keadaanku dengan Stella. Aku ingin dia, aku ingin bersamanya, dan aku akan langsung bertindak sesuai dengan keinginanku sendiri. Kamu bocah bodoh. Apakah kamu sudah punya keahlian? Apakah pikir kamu bisa berkuasa atas aku?" William tersenyum ringan, "Tidak, aku masih menghormatimu, bagaimanapun Anda adalah ayahku. Hanya saja, baru saja di pesawat, aku menerima berita bahwa semua Vermilion Ninja-mu telah jatuh di bawah kendaliku. Tidak ada yang perlu kutakutkan sekarang." "Apa?" Mata lelaki tua itu melebar dan dia terengah-engah tak percaya, lubang hidungnya kembang kempis. "Pembunuhnya jatuh ke tangan bocah ini. Bagaimana mungkin? Kamu selalu menutup-nutupinya, hanya untuk menunda waktu untuk mendapatkan Vermilion Ninja. Lalu menurut Anda, demi apa aku melakukannya? Selama organisasi pembunuhan ada di tangan Anda sehari, aku tidak bisa yakin bahwa aku bisa melindungi wanitaku 100%. Aku harus memiliki banyak poin asuransi. Sekarang aku tidak takut pada apapun. Sekarang, aku ingin memberikan semua yang diinginkan oleh wanita yang kucintai." Wajah Tuan Chen tiba-tiba berubah pucat, dia terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba lelaki tua itu tertawa. "Hahaha, kamu ini. Apakah kamu pikir tanpa halanganku, kamu dan Stella bisa bersama? Aku bisa memberitahumu, kalian berdua tidak akan pernah bisa bersama." Menatap ayahnya dengan tajam, menyipitkan matanya, dan berkata dengan garang. "Ayah, aku menghormatimu sebagai ayahku. Aku menyatakan kepadamu untuk yang terakhir kalinya. Mulai sekarang, tolong jangan mencoba untuk mengganggu Stella. Dia adalah hidupku, siapapun yang ingin mengganggu hidupku, aku akan bertarung dengannya. Dia adalah hidupku. Dia adalah hidupku." Perkataan yang sangat pasti itu terus-menerus seperti mantra dan berputar-putar dalam pikiran Fanny Wang. Dia hampir muntah darah karena kalimat ini. "Baiklah, William. Stella, gadis busuk itu adalah hidupmu, kan? Bagaimana denganku? Siapa aku bagimu? Baik, aku tunggu. Aku menunggu, setelah kamu memakan 3 obatku, apakah kamu masih menganggap gadis itu sebagai hidupmu?" Wajah Tuan Chen pucat karena amarah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Mukanya berkedut dan kelopak matanya melonjak. Dia mendengus. William dengan dingin dan berkata dengan kejam, "Kamu benar-benar mirip ibumu, kamu memiliki sedikit kesabaran dan langsung ingin memberontak." Wajah William menjadi gelap dan dengan cepat membalas dengan tajam. "Jangan sebut ibuku sesuka hati. Kamu tidak bisa menghina ibuku. Aku tidak bermaksud menghina ibumu, aku menilai ibu anak dengan benar. Anaknya sama seperti dia." William mengepalkan tangan secara diam-diam dan giginya berderit, "Ibuku, sama sekali tidak menyesal padamu. Dia adalah orang yang sudah meninggal. Jangan menyebut dengan nada seperti ini." Tuan Chen terus-menerus tersenyum dingin, "Aku benar-benar menyesal membesarkanmu. Tanpa disangka, setelah dibesarkan, kamu menjadi serigala bermata putih. Jika dari awal tahu bahwa anakku akan seperti ini, lebih baik aku menenggelamkanmu dari awal dan mengadopsi beberapa anak untuk dilatih, dan juga lebih kuat darimu." Bab 397. Ayo lihat. Ini sangat membuatku kecewa.
Bisnis dasarku dengan kelompok hutang lunas dan Vermilion Ninja selama puluhan tahun, ternyata akan hilang di tanganmu, anak durhaka. Aku benar-benar menyesal membesarkanmu. Mata William memerah, tetapi dia menjadi lebih tegas dan kejam. Benarkah Anda bisa begitu kejam pada anak Anda sendiri? Ayah, aku punya pertanyaan sejak aku masih kecil. Mengapa ayah orang lain berpusat pada kebahagiaan dan kesehatan anak-anak mereka, sementara kamu tidak seperti itu? Ayahku yang hebat selalu menganggap pertumbuhan bisnis keluarga Chen sebagai hal terpenting dalam hidup. Pernahkah kamu memperhatikan suasana hati dan kebutuhanku? Dari kecil hingga besar, meskipun aku adalah anakmu sendiri, tetapi aku seperti mesin, di bawah pengaturan tekanan tinggimu, dengan susah payah menjadi sangat kuat. Apakah kamu tidak pikir kamu kekurangan rasa kemanusiaan yang paling mendasar? William menatap Tuan Chen, dan pada akhirnya, matanya hampir meledak. Dia tidak pernah merasakan sedikit pun kehangatan keluarga sejak dia masih kecil. Ketika ibunya masih hidup, dia dikirim ke luar negeri oleh ayahnya untuk berbagai pelatihan, dan dia menghabiskan sangat sedikit waktu dengan ibunya. Setelah ibunya meninggal, dia benar-benar kehilangan penghiburan atas kasih sayang keluarganya. Istilah ayah adalah wakil yang agung untuk William. Apa yang ayahmu minta, kamu harus melakukannya dengan patuh, dan dia perlu hasil yang berkualitas tinggi dan tingkat tinggi. Tubuh Tuan Chen tersandung ke belakang, jelas terkejut. Bibirnya bergetar dan mengangguk, dan berkata dengan galak, "Aku kejam. Jika aku tidak kejam, bisakah kamu sekuat dirimu sekarang? Bisakah kamu menjadi orang kaya? Jika aku tidak kejam padamu, bisakah kamu berdiri sendiri dan menguasai dunia?" Kasih sayang keluarga tidak berguna. Apakah kasih sayang keluarga dapat memberimu dunia, memberimu kekuatan dan kekuasaan? Jika aku memberimu apa yang disebut sifat kemanusiaan, kamu sama lemahnya dengan anjing sekarang, dan kamu dari awal telah dipenggal oleh orang yang tidak dikenal. Aku membesarkanmu dan menghabiskan begitu banyak uang, materi dan tenaga untuk melatihmu. Apakah itu untuk membiarkanmu datang melawanku dan memberontak padaku? William tersenyum sedih dan mundur beberapa langkah. Sebenarnya hatinya benar-benar hancur. Mendengar perkataan ayahnya, dia semakin merasa dirinya menyedihkan. Mungkin di mata ayahnya, dia hanyalah alat untuk membantunya menyelesaikan bisnis besar keluarga Chen. Kasih sayang keluarga, di antara mereka berdua, dari awal sudah tidak akan ada lagi. Semakin patah hatinya, ekspresi di wajah William semakin menawan dan anggun. Matanya cerah, bibirnya merah, dan senyumnya jelas dan indah. Jari-jarinya yang panjang bermain dengan jam tangannya, sedikit jahat dan sedikit sombong. "Ayah, Anda seharusnya sangat bahagia sekarang. Anda lihat, aku telah menjadi orang yang paling kuat di bawah pengaturan Anda. Aku sudah bisa menggantikan Anda, hahaha. Sekarang Anda dapat pensiun dengan damai." William tidak lagi berencana untuk mengatakan lebih banyak kepada Chen. Semakin dia berkata, semakin dia menyadari betapa menyedihkannya sebagai anak. William menggetarkan lengan bajunya dan menatap Tuan Chen dengan ringan. Bagaimanapun, dia sudah tua, kekuatan dan kekuasaan masa mudanya secara bertahap memudar. "Sudah malam, aku harus kembali dan memeriksa wanitaku. Aku pergi dulu." William melirik Lai dan yang lain yang tampak tercengang. Begitu dia mengangkat kepala, Lai dan James langsung berjalan diam-diam menuju mobil yang sudah disiapkan. Anak-anak perkasa dari kelompok hutang lunas mengikuti William dengan anggun. Seseorang telah membuka pintu untuk William sejak lama. Tuan Chen memandang William yang menghadapi dunia. Dia sedikit sedih, tapi dia masih berkata dengan enggan, "William, aku masih mengatakan perkataan itu, bahkan tanpa halanganku, kamu dan Stella tidak akan bisa bersama. Jika tidak percaya, mari kita tunggu dan lihat." William berhenti, sedikit mengernyit. Bagaimana dia merasa perkataan orang tua itu sedikit aneh? Pasti ada alasan di dalamnya. Apakah ini petunjuk yang disembunyikan oleh orang tua itu? Tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan lembut, "Baiklah, mari kita lihat sambil melaluinya, melihat siapa yang bisa tertawa sampai akhir. Ryoko, ganti semua penjaga untuk lelaki tua itu dan layani dia dengan baik." Ryoko segera mengerti dan menundukkan kepalanya,
Mengerti, Tuan Muda. Vermilion Ninja telah diserahkan, maka tidak ada yang perlu William takutkan lagi. Sekarang, dapat dikatakan bahwa dia telah berhasil di atas lelaki tua itu. William masuk ke mobil, dan adik lelaki itu segera menutup pintu dengan penuh hormat, dan banyak pria juga masuk ke mobil lainnya, dan iring-iringan mobil yang penuh dengan orang-orang itu melaju pergi. James dan Lai duduk di barisan belakang, menyaksikan Tuan Chen lewat dengan lambat. Lai dengan emosi, berkata, "Tuan Chen masih kuat. Melihat nada bicara barusan, seperti harimau. Terima kasih kepada William. Jika aku menghadapi lelaki tua ini, aku akan ketakutan sehingga kakiku melemah." James juga mengangguk, benar. Lelaki tua yang memulai organisasi rahasia ini benar-benar kuat. Aku takut ketika dia meraung barusan. Tapi aku lebih mengagumi William kita, benar-benar hebat. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, seorang anak akan seperti orang tuanya. Baru saja mereka berdua bertengkar di sana, aku pikir seperti dua ekor singa yang sedang bertarung. Seperti ayahnya, William adalah orang yang sangat kuat. Namun, kastil William sangat dalam, dan semuanya dapat dilakukan tanpa mengatakan apa-apa. James sangat setuju dengan perkataan ini dan mengangguk. Benar, apa yang kamu katakan masuk akal. Sebagai contoh, dalam menghadapi Stella, dia hanya mengambil hati Stella tanpa sepatah kata pun. Akibatnya, aku dan dia tidak berdiri di garis awal yang sama untuk bersaing secara adil. Terlalu licik, terlalu gelap. Jika persaingannya adil, aku tidak akan kalah darinya. Lai cemberut, dan mau tidak mau menyerang James. Bolehkah dia disebut IQ tinggi? Di hadapan wanita dan cinta, aturan apa yang harus kita perhatikan? Apapun trik yang mereka gunakan, selama hasilnya menang, itu artinya berhasil. Apa yang terjadi di sana? Apa yang orang-orang itu lihat? Lai menunjuk ke sekelompok orang di pinggir jalan. Orang Tionghoa, mengapa mereka suka menonton keributan dan berkerumun? Itu selalu menjadi hobi besar orang Tionghoa. James melihat keluar dengan bosan, setelah beberapa lirikan, dia terkejut hingga rambutnya berdiri. Hentikan mobil. Drak. Pengemudi itu menginjak rem darurat dengan kebingungan, dan Lai yang tidak memperhatikan, membenturkan kepalanya ke sandaran kursi di depan. Lai yang kesal membuka mulutnya dan marah, "Keempat empret, kamu kenapa hentikan mobil dengan sembarangan? Persetan, aku benar-benar ingin memotong matamu. Keningku sakit. Sial, salahmu." James tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak berdebat, dia langsung membuka pintu dan melompat keluar dari mobil. "Hei, orang gegabah, mengapa aku buta dan berteman dengan seseorang sepertimu? Kenapa kamu pergi? Kamu mengatakan bahwa Stella gila, apakah kamu juga gila? Sial, siapa orang-orang ini?" Lai mendengus marah, menurunkan jendela dan melihat keluar. Hanya melihat bahwa James berlari ke depan seperti pedang, berlari ke kerumunan penonton, dan mulai menyerbu kerumunan dengan ganas. "Tuan Muda Lai, apa yang harus kita lakukan? Apakah tunggu Tuan Muda James?" Pengemudi kelompok hutang lunas bertanya ke Lai dengan tertekan. Lai mendengus, "Ayo. Jangan menunggu B4 jingan ini. Jelas, dia akan menjemput gadis-gadis lagi. Ayo pergi." Iring-iringan mobil itu sudah pergi, hanya menyisakan Fanny Wang yang menemani Tuan Chen di bandara pribadi. Wajah Fanny Wang sangat pucat, tidak ada darah sedikit pun. Dia masih kesal karena William begitu jujur tentang perasaannya kepada Stella. "Bertiga engsek ini, dia masih belum percaya padaku, cepat atau lambat, dia akan berbicara dengan Stella." Tuan Chen menghela nafas pelan. Fanny Wang mengangkat alisnya dan pergi menemui Tuan Chen, dia bertanya dengan curiga. "Mengapa berkata seperti ini?" Tuan Chen menatap Fanny Wang, merendahkan suaranya dan berkata, "Orang yang kamu kirim untuk membunuh Stella sudah berada di bawah kendali William. Dia membencimu sekarang, jadi berhati-hatilah." Oh garis bawah oh. Tubuh Fanny Wang gemetar ketakutan dan hampir jatuh. Lelaki tua ini bahkan tahu dia mengirim seseorang untuk membunuh Stella. Ini sangat rahasia. "Ayah." Tuan Chen menghentikan penjelasan Fanny Wang yang tidak berguna. Dia langsung berkata,
Aku paling mengerti anakku. Dia sangat peduli pada Stella, dan mereka yang ingin menyakiti Stella tidak akan berakhir dengan baik. Jadi, kamu harus hati-hati. Mungkin sekarang William telah menjadikanmu seperti kelompok orang yang harus dibalas dendam. Hah? Fanny Wang terkejut dan menghirup udara dingin. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Tuan Chen tersenyum sinis, terus jalankan seperti pikiran awalmu. Sebenarnya, jika aku tidak menghalanginya, William dan Stella tidak akan bersama. Ini adalah rahasia. Rahasia. Fanny Wang penasaran karena perkataan Tuan Chen. Rahasia apa? Mungkinkah di antara William dan Stella? Tuan Chen menyeringai, tunggu saja, kamu akan tahu nanti. Melihat Tuan Chen, Fanny Wang tidak ingin membicarakan hal ini, dan juga tidak banyak bicara. Tuan Chen memberi perintah kepada bawahannya, masuk ke mobilnya, dan pergi terlebih dahulu. Fanny Wang berdiri sendirian di sana, meniup angin dingin. Bab 398. Begitu dingin dan kejam. Ini akhir musim gugur, akan terasa dingin jika hujan. Aku harus bagaimana agar bisa diam-diam memberinya obat selanjutnya. Ini masalah yang sangat rumit. William adalah orang yang sangat berhati-hati, melakukan sesuatu tanpa kesalahan. Jika ingin memberinya obat, itu adalah hal yang sangat sulit. Sekarang William dan Stella telah bersama secara terbuka, dan dia menjadi lebih susah untuk bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa dekat dengan William dan memberinya obat? Jangan panik, pasti ada jalan, akan ada jalan, aku harus tenang, tenang. Fanny Wang memejamkan matanya, dan sudut mantel melayang ringan karena angin musim gugur. Ponselnya berdering. Fanny Wang tertegun sejenak, dia membuka matanya dan menemukan ponselnya, melihatnya dan dengan cepat menjawab. Ayah. Anakku. Ayahmu. Aku tidak bisa hidup. Hah. Ada apa, ayah? Hati Fanny Wang mulai panik begitu mendengar suara ayahnya menangis. Elbu tirimu diculik dan mereka meminta 50 juta yuan dariku. Aku tidak punya banyak uang, apa yang harus kulakukan? Wajah Fanny Wang dingin, bernapas kuat dan berpikir dengan cepat di benaknya. Siapa yang sebenarnya menculik ibu tirinya? Ayah suka wanita, dan juga memperlakukan wanita di luar dengan baik. Tetapi ibu tiri adalah yang paling dia cintai, menculik ibu tiri pasti akan membuat ayah cemas. Ayah, bisakah kamu tidak peduli dengan ibu tiri? Dipikir-pikir, Fanny Wang mengatakan perkataan yang sangat dingin. Apa yang kamu katakan? Si gendut Wang hampir pingsan, apa yang baru saja dia dengar. Anaknya yang tertutup dan pendiam, dapat mengatakan hal yang begitu kejam dengan nada tenang. Tidak peduli dengan ibu tiri. Apakah menunggu penculik membunuhnya? Apa yang kamu katakan? Apa yang sebenarnya kamu katakan? Si gendut Wang sangat khawatir sehingga dia berteriak. Fanny Wang menarik napas dalam-dalam, dia sudah menduga bahwa 80% dari masalah ini disebabkan oleh William. Ayah, apakah lebih penting hidup dirimu sendiri dan keluargamu, atau lebih penting ibu tiri? Jika Anda bersedia menukarkan hidup Anda untuk mengganti hidup ibu tiri, aku tidak peduli dengan hal ini, cepat pergi dan ambil uang untuk membeli ibu tiri kembali. Anda pikirkan sendiri pentingnya masalah ini. Si gendut Wang tertegun. Menggunakan hidupnya untuk mengganti hidup kekasihnya. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai wanita itu, dia tidak bisa menggunakan hidupnya untuk menggantikannya. Anakku, cobalah, apakah bisa memohon pada William, Presiden William? Bisakah menyuruhnya untuk membantu menyelesaikan masalah ini? Atau, pinjam uang darinya? Menurutku, jika Presiden William bersedia membantu, masalah ini pasti akan diselesaikan dengan mudah. Fanny Wang hampir mencibir ketika mendengar perkataan si gendut Wang yang begitu polos. Menyuruh William untuk membantu. Jika dia penculiknya, akankah dia membantumu? Sangat konyol. Apakah dia menunggunya untuk memohon pada William sekarang? Fanny Wang menggertakkan giginya, meskipun ibu tiri itu tidak jahat padanya, tapi bagaimanapun dia adalah orang luar. Ayah, menurutku, William tidak akan membantu masalah ini,
dan jangan berharap kamu bisa mendapatkan sesuatu dari William untuk masalah ini, ikuti saja apa yang kukatakan, biarkan saja para penculik membunuhnya. Setelah itu, mari kita pilih kuburan yang lebih baik untuk Ibu Tiri. Fanny Wang mengucapkan kalimat ini dengan dingin, dan langsung menutup teleponnya. Si gendut Wang mengangkat telepon genggamnya dengan mulut terbuka lebar dan mendengarkan bunyi bip yang berasal dari telepon, terdiam seperti kayu untuk waktu yang lama. Ini ternyata semua perkataan anaknya yang pendiam dan berbudi luhur. Bagaimana mungkin seorang gadis yang biasanya begitu sopan mengatakan perkataan yang begitu dingin dan kejam seperti itu? Si gendut Wang benar-benar tidak dapat menerimanya. Fanny Wang menutup telepon, kemudian wajahnya lemah. Bagaimanapun, itu adalah Ibu Tiri yang telah merawatnya dengan baik. Meskipun dia kejam, dan dia tidak bisa begitu saja menyerahkan hidup orang yang dicintainya. Hanya saja, saat teringat dengan pandangan William yang tajam dan ganas, Fanny Wang hanya bisa gemetaran. Sekarang, adalah waktu yang paling penting bagi William untuk bertarung dengan dirinya. William telah mendapatkan Vermilion Ninja-nya kelompok hutang lunas, sehingga, itu akan lebih kuat dibandingkan dengan kelompok hutang lunas yang awalnya dia kendalikan. Apalagi yang bisa menghentikan William? Benar saja, sejak awal, William menempatkan dirinya sebagai pedal jangka sesaat. Sejak awal, semuanya sudah direncanakan oleh William. Fanny Wang menunduk dan menyipitkan matanya, berjalan menuju mobilnya seperti angin musim gugur. Stella diantar ke dalam villa William. Terus tertidur nyenyak, seperti bunga teratai. Bulu mata yang panjang dan padat, seperti kipas kecil, sesekali sedikit bergerak. Bagaimana mungkin gadis ini sangat sial? Sejak kecil, dia tidak pernah menikmati kehidupan yang makmur. Dia bekerja bagaikan sapi dan kuda di rumah sepanjang waktu, dengan mudah diterima di universitas, juga bertemu dengan William, tetapi dia seperti ini lagi. Sangat tidak beruntung, heh. Lina memandangi posisi tidur Stella dan menghela nafas. Lina diam-diam berjalan keluar dari kamar, menutup pintu dan mulai mengagumi rumah William. Benar-benar mewah. Orang kaya memang berbeda. Bahkan jika dilihat lebih teliti, ornamen kecil di sudut adalah peninggalan budaya negara manapun. Berapa biaya untuk mendekorasi rumah ini? Saat dia melihat sekeliling dengan wajah terangkat, dia melihat para pelayan di luar berbaris menjadi dua tim, dan menyambut William masuk. Lina sedikit linglung. Ya Tuhan, kemewahan William ini benar-benar seperti seorang kaisar. Jika Stella mereka dapat menanggung semua ini, maka Stella sama seperti permaisuri. Lina, bagaimana dengan Stella? William berjalan masuk dengan kepala terangkat, memberikan mantelnya ke pengurus rumah, memberikan tasnya ke pelayan wanita, memandang Lina, dan langsung bertanya tentang Stella terlebih dahulu. William ini benar-benar sangat mencintai Stella, kan? Lina sangat mewakili Stella tersentuh, berkata, "Oh, terus tertidur, tapi cukup tenang." William, apa yang harus aku lakukan penyakit Stella pada? Apakah bisa disembuhkan? Perkataan Lina membuat tubuh William mengeras. Ada sedikit kesedihan di wajahnya yang tampan, bergumam, "Aku tidak tahu. Tidak peduli apakah bisa sembuh atau tidak, aku tidak akan mengabaikannya. Bahkan masuk neraka pun, aku akan menemaninya. Bagaimanapun dua orang lebih baik dari satu orang, kan?" William berbicara sambil tersenyum sedih, tetapi dengan keteguhan yang tak terbatas. Mata Lina menjadi memerah. William bergegas ke atas dan berkata dengan ringan, "Terima kasih telah menemani Stella di sini. Kamu juga lelah. Aku akan meminta pengemudi untuk mengantarmu pulang. Bo Zhang, ambil mobilnya dan antar Nona Lina pulang. Aku pergi terlebih dahulu, aku mau melihat Stella, jadi aku tidak mengantarmu. Tidak perlu bersikap terlalu sungkan, aku akan meluangkan waktu untuk melihatnya lagi besok. Tentang sekolah. Kamu tidak perlu khawatir tentang sekolah, aku akan mengatur semuanya, bahkan jika Stella tidak bersekolah, ijazah kelulusan dapat diambil olehnya." Lina mengangguk dengan tenang dan berjalan keluar. William berjalan ke kamar tidurnya tanpa suara. Itu adalah kamarnya, dia tidak pernah mengizinkan siapapun tinggal di kamarnya, apalagi untuk tidur.
Stella adalah satu-satunya orang yang dapat beristirahat di kasurnya. William berjalan ke tempat tidur diam-diam, menunduk, dan memandang Stella dengan penuh kasih sayang. Wajah bulat gadis kecil itu masih kekanak-kanakan, dan wajah seperti apel merah, jelas seperti boneka. Ya Tuhan, mengapa Engkau membiarkan gadis yang begitu murni dan imut ini terkena penyakit ini? Tenanglah, sayangku, selama aku hidup sehari, aku akan mencintaimu sehari. Aku akan memberimu kehangatan dan perlindungan terbesar selama hidupku. William mengambil tangan kecil Stella dan menyandarkannya di wajahnya, dia menutup mata dan mengambil napas dalam-dalam. Stella sepertinya merasakan sesuatu dalam mimpinya, wajahnya yang putih bersih tersenyum. William memandangi Stella dalam-dalam, memegangi tangannya memandangnya dengan tenang. Sepertinya waktu baru saja berhenti dan dibekukan saat ini. Pada saat ini, keduanya memiliki satu sama lain. Hubungan yang sangat hangat. William menghela nafas, dia meletakkan cakar Stella dengan lembut ke dalam selimut, lalu menutupinya, dia membungkuk dan memberinya ciuman pelan di dahinya, lalu dia berjalan keluar dari kamar tanpa suara. Kanza menelepon di ruang tamu, dan suaranya dikecilkan. Tidak ada cara lain. Sekarang Stella tinggal di dalam rumah, semua yang dia lakukan sekarang harus dipusatkan pada kebutuhannya. Stella tertidur sekarang, dan dia harus bertelepon seperti pencuri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Stella adalah kutukannya. Begitu Kanza melihat ke atas dan melihat tuan muda yang tampan tur dari tangga. Kanza mendengarkan telepon dan mengangguk pada William. William dengan sedikit mengerutkan alis dan wajah dingin, pergi ke sofa dan duduk. Seorang pelayan memberikan teh ginseng sejak lama. William memalingkan matanya dan dengan anggun mengulurkan tangannya yang ramping, mengambil cangkir itu dan mencicipinya. Pada saat ini, telepon Kanza juga berakhir. Tuan muda, makan malam ini. Aku tidak ingin makan. William langsung menghentikan perkataan Kanza. Sudut bibir Kanza berkedut beberapa kali. Apa yang terjadi? Mengapa tuan muda tidak mau makan lagi? Dengan cara ini, lebih baik jika Nona Stella bangun, tuan muda mereka akan makan sesuai jadwal. William mengetuk pegangan dengan jarinya, tangan lainnya menempel pada cangkir dan menggosok bibir, tulang alis kiri dengan lembut naik dan berkata, "Apakah pembunuh yang mengejar Stella sudah dibawa ke kota ini?" Kanza membeku sesaat, lalu mengangguk, "Ya, aku baru saja menerima informasi. Pria itu dikunci di penjara bawah tanah kita di distrik Sicheng terlebih dahulu. Bagaimana jika aku pergi dan memeriksanya besok, tuan muda?" William perlahan menelan seteguk teh dan mencibir, "Tidak terlalu repot-repot lagi, periksa apa, dia pasti dikirim oleh Fanny Wang."